Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam. Kita pada pagi hari ini patut bersyukur karena kita boleh mengawali hari baru pemberian Tuhan ini melalui ibadah minggu pada pagi hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah baik pada warga Jemaat Kota Banjarnegara maupun warga tamu yang pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penekanan pokok warta jemaat pada pagi hari ini, khususnya dalam memasuki undangan perjamuan Kudus Paskah yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 10 April 2020. Sedangkan yang perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang belum mengikuti persiapan atau cawisan, Bapak, Ibu, dan saudara bisa mengikuti cawisan yang kedua di ibadah Paduan Berayat pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, saat ini kami akan menyampaikan ringkasan pesan pelayan harian Majelis Agung tentang bahwa liturgi ini adalah tata ibadah khusus sebagai respon GKJW terhadap pandemi COVID-19. Selanjutnya, liturgi ini dipraktekkan pada ibadah Minggu tanggal 5 April 2020. Yang ketiga, ibadah Minggu khusus ini adalah wujud partisipasi iman GKJW terhadap himbauan pemerintah maupun PGI terhadap pandemi COVID-19. Mengajak kepada seluruh jemaat pada pagi hari ini untuk bersama-sama berdiri kita mengucapkan yang demikian. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah terakhir, yaitu Minggu Palmarum. Marilah kita menyambut kehadiran Kristus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita, melalui pujian dan arak-arakan daun palma. Nyanyikanlah Hosiana untuk Raja Damai, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 161, kita pujikan ayat 1 dan yang ketiga.
sekarang kita satukan hati dan pikiran. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita hampiri kasih, kesetiaan dan kuasa-Nya melalui kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Kita tunduk kepala. Saudara sekalian, pertolongan kita adalah Tuhan, Allah yang menguasai kehidupan, Allah yang kasih setianya kekal, sebab sungguh Ia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya. Dan biarlah kasih karunia yang telah nyata di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, ada pada saudara sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kini saatnya kembali kita akan menghadap kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita masing-masing dengan penuh keyakinan pada penyertaan kuasa dan kasih-Nya yang nyata-nyata setia dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kembali Tuhan menganugerahi kami kesempatan untuk mengalami persekutuan di dalam kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Terlebih, sukacita yang kami tidak bisa menggambarkan Minggu Palmarum di masa Raya Paskah pada tahun ini. Bapa, Engkau mengetahui keberadaan kami, terlebih ketika kami merenungkan kembali, bahkan selalu merenung tentang situasi dan kondisi kehidupan sosial kami. Ya Bapa, Engkau tahu banyak hal kami hadapi, banyak hal kami upayakan, khususnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, para punggawa di negeri kami yang tercinta ini. Mulai yang ada di tingkat pusat hingga yang di daerah-daerah. Oleh sebab kami bersama-sama mengalami dan harus melakukan kewaspadaan atas mewabahnya virus corona. Tuhan, kami tahu bahkan yakin Engkau pasti memberkati siapapun yang terlibat di dalam upaya-upaya ini. Sebab hanya oleh penyertaan bahkan karya Tuhan sendiri, semua usaha itu pasti tidak akan sia-sia. Karya Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup dan kelanjutan hidup kami. Amin. Saudara sekalian, kembali kita akan mengungkapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 417, bait 1 dan 3.
Tiba saatnya sekarang kita akan membaca dan mendengarkan pembacaan bagian dari kesaksian Alkitab yang melandasi sukacita persekutuan serta renungan kita pada kebaktian saat ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang kita akan melandaskan sukacita persekutuan kita dengan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 21 sampai 26. Yang demikian saya akan membacakannya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian bagian dari kesaksian Alkitab yang melandasi persekutuan dan renungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan dan memperlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dilandasi dengan judul atau tema, yaitu menjadi pemimpin yang adil, baik, dan benar. Menjadi pemimpin yang adil, baik, dan benar. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, setidaknya terdapat dua macam tipe atau model kepemimpinan. Baik itu yang terjadi atau yang kita alami di dalam suatu organisasi atau komunitas tertentu, dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu adanya pemimpin yang benar dan pemimpin yang tidak benar. Bukan pemimpin yang salah, tetapi pemimpin yang tidak benar. Biasanya, saudara-saudara, pemimpin yang benar akan menunjukkan sikap dan perilaku yang sungguh-sungguh. Ia mau mengemban tugas atau amanat yang telah diterimanya. Maksudnya, apapun wujud upaya, sikap, dan perilakunya adalah demi kebutuhan, kepentingan, dan kebaikan semua orang atau pihak yang ada di dalam organisasi atau komunitas yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak benar
ia pasti akan menunjukkan sikap dan perilaku yang misalnya dalam tanda kutip tidak sekedar mengemban tugas atau amanat, tetapi ia juga akan menyertainya dengan upaya mewujudkan keinginan atau kepentingan pribadinya. Bukan hanya untuk kepentingan banyak orang atau banyak pihak di dalam organisasi atau komunitas yang dipimpinnya, tetapi cenderung mengutamakan diri pribadinya. Atau sikap dan perilaku itu akan nampak pada seorang pimpinan yang merasa sulit atau bahkan tidak mau menjalankan tugas atau amanat yang telah dipercayakan kepadanya secara baik, secara benar dan secara tulus. Mungkin ia merasa sulit atau tidak mau menjalankan tugas itu karena merasa terpaksa, karena merasa dipaksa. Entah itu karena dipaksa oleh orang atau pihak lain, atau bisa jadi karena merasa terpaksa, merasa dipaksa oleh kondisi diri. Rumangsa kepeksa karena ada kepentingan yang mengawali keinginannya atau kemauannya untuk menjadi pimpinan. Pak iki mumpung ono kesempatan, kapan meneh. Saudara-saudara, seorang rekan menasihati temannya begini: jangan mau dipimpin oleh pemimpin yang hanya mencari aman. Sebab dalam kondisi terjepit, ia pasti akan mengorbankanmu. Nah, saudara-saudara, pemimpin yang seperti ini benar-benar seorang yang manipulatif. Ia akan memanfaatkan semaksimal mungkin orang atau pihak yang dirasa, yang dipandang, yang diperhitungkan pasti akan memberikan keuntungan bagi diri pribadinya. Ia pasti akan selalu mencari keuntungan diri dalam setiap kesempatan. Sebab baginya pencitraan adalah di atas segalanya, daripada mengatakan apalagi melakukan kebenaran. Demi keuntungan atau keamanan diri, ia akan sangat tega mengorbankan orang atau pihak lain. Nah, saudara-saudara, tampaknya Pilatus adalah sosok yang mencerminkan tipe pemimpin yang mencari aman. Memang pada awalnya kita melihat Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik di antara orang-orang yang berseteru maupun di antara warga bangsanya ketika itu. Pilatus ingin terlibat dalam penyelesaian persoalan internal antara Yesus dengan para imam kepala serta tua-tua Yahudi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ketika melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang makin meninggi, belum lagi diperparah oleh provokasi para elit agama Yahudi, di mana mereka memakai isu penistaan agama sebagai dalil hasutan, Pilatus
memilih cuci tangan dan mengorbankan Yesus. Kita melihat bahwa dalam hal ini Pilatus menunjukkan diri sebagai orang yang cerdas. Sebab memang ia tahu betul bahwa pokok pertikaian yang terjadi antara pemimpin Yahudi atau pemimpin agama Yahudi dengan Yesus hanya karena rasa dengki. Apalagi kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, ternyata Pilatus juga telah diperingatkan oleh sang istri terkait dengan perkara yang sedang ia selesaikan dengan banyak orang tadi. Bukannya Pilatus tidak tahu tentang teori dan praktek menjadi pemimpin yang baik, adil, dan bijaksana. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa karena yang ada di dalam benaknya adalah agar aman, selamat dari protes dan hujatan massa, ia memilih berpikir pragmatis. Ia merasa bahwa tugas utamanya sebagai gubernur Yudea ketika itu adalah menstabilkan daerah kekuasaannya, agar masyarakat Yahudi tidak memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena itulah ia memilih untuk tidak ikut campur dalam pertikaian internal bangsa Yahudi. Dan alih-alih untuk menarik simpati hati rakyat Yahudi, kembali Pilatus menampilkan kecerdasannya. Ia menawarkan opsi antara Barabas dan Yesus. Ia menawarkan kepada rakyat, mereka mau membebaskan Barnabas ataukah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagaimanapun tindakan Pilatus memperlihatkan dirinya dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan di titik itulah ia dinilai sebagai pemimpin yang hanya mencari aman demi mempertahankan nafsu duniawi, harta yang menempel pada jasmani. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setiap saat Tuhan menganugerahkan kepada kita masing-masing sebagai seorang pemimpin. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan antara suami dan istri, dalam kehidupan keluarga, di antara anggota-anggota keluarga yang ada, mungkin juga di lingkungan kerja kita, di dalam kelas studi atau sekolah kita, sampai dengan di tengah kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Artinya, saudara-saudara, anugerah kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan kepada itu bukanlah sekedar hadiah yang kita terima tanpa tindak lanjut, melainkan anugerah itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan mempercayai kita selaku penerima hadiah, yaitu agar menjalankannya secara adil, baik, dan benar seperti yang dikehendaki dan diteladankan oleh Allah melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus.
Dan karenanya apabila Tuhan mempercayai kita menjadi pemimpin, mari kita menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi seorang pemimpin yang adil, baik, dan benar. Jangan pernah berencana ataupun sampai mengorbankan orang lain demi keamanan dan kepuasan diri. Jadikanlah kepemimpinan kita sebagai sarana, sebagai talang atas berkat Tuhan bagi orang lain yang kita pimpin. Amin. Sekarang saudara sekalian, saya undang berdiri. Marilah kita kembali membaharui keyakinan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang rumusannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang diberikan kita sebagai sarana tercukupinya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita akan melakukannya seturut dengan bagian dari kesaksian surat Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita akan menyerahkan persembahan yang masing-masing telah kita siapkan seiring dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146.
Sekarang kita akan masuki doa syafaat dan juga kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan atau apapun yang telah kita siapkan dan lakukan di sepanjang kebaktian pada pagi hari ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami menghampiri-Mu untuk mengungkapkan pribadi kami masing-masing. Ya Bapa, inilah kami. Engkau tahu setiap hal yang terjadi, bahkan setiap hal yang kami lakukan dan rancang. Oleh karena itu ya Tuhan, silakan Tuhan senantiasa menguasai hati, pikiran dan hidup kami. Sehingga apapun bentuk kekuatan dan kemampuan yang kami lakukan senantiasa berlandaskan hanya pada ajaran dan kehendak Tuhan saja. Bapa, secara khusus kami menyerahkan upaya-upaya di dalam kami, terlebih yang Tuhan satukan sebagai warga bangsa negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Maraknya dan makin meluasnya persebaran virus corona membuat kami tidak hanya was-was, tidak hanya waspada, tetapi sering muncul dalam benak pikiran dan hidup kami masing-masing ketakutan apabila itu akan menimpa kami. Tuhan, anugerahkanlah kepada setiap kami penghiburan, anugerahkan kepada setiap kami kekuatan, kesabaran, sukacita, kesiapsiagaan untuk masing-masing dapat mengantisipasi terhadap virus bahkan persoalan yang mengikutinya. Kami yakin bahwa Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan juga yang membuat kami mampu untuk melakukannya dengan baik, untuk menyikapinya dengan bijaksana. Ya Allah, kami juga menyerahkan rancangan kegiatan serta pelaksanaan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja dan jemaat-Mu. Baik itu yang kami alami di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, serta khususnya yang ada di jemaat kami, GKJ Jemaat Kota Baru Triorejo. Beberapa hal, beberapa kegiatan pelayanan, beberapa waktu ini kami tidak dapat mengalaminya secara penuh bahkan baik oleh sebab situasi dan kondisi sosial yang sedang kami hadapi. Bahkan pada beberapa kegiatan kami meniadakannya. Ya Bapa, apapun wujud dari aktivitas kegiatan dan pelayanan yang kami alami di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat ini, Tuhan pasti beserta kami. Tuhan melindungi kami, bahkan Tuhan berkarya hingga pada saatnya apapun yang kami dapati, kami mau dan mampu
menerimanya dengan penuh syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan keberadaan kami, saudara-saudara kami, segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Triorejo. Bagaimanapun keberadaan mereka, kekuatan, kesehatan, ya Tuhan, campur tangani setiap usaha yang terjadi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan sembuhkan bagi mereka yang diupayakan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, dan pemulihannya. Tuhan campur tangani saudara kami dan pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Tuhan berkati segala karya, bahkan khususnya bagi saudara dan anak-anak kami yang masih harus melanjutkan studi, yang masih harus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, yang sedang mempersiapkan diri untuk merajut cita-cita atau apapun harapannya, terlebih bagi mereka yang akan memasuki jenjang berumah tangga. Sertai, pimpin, bahkan kuasai, hingga semuanya berlangsung dan dapat kami alami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami telah menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami nyatakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Dan biarlah persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan pakai, dan menjadi sarana dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan yang ada di gereja dan jemaat kami di sini, maupun di dalam kehidupan bergereja di Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan pada saatnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas. Biarlah tangan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami, kuasa Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan segenap kelanjutan hidup kami. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali serta melanjutkan beragam aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita lakukan dan melanjutkannya dengan sukacita, dengan lebih baik lagi, hanya di dalam penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457 bait 1. Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang marilah kita memohon dan menerima berkat Tuhan
Tuhan Allah Bapa sumber hidup, Yesus Kristus sumber kebijaksanaan, sumber kebenaran dan keadilan. Melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Kidung Jemaat 474.